dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Shalom, perkenalkan nama saya Uli, istri dari Bapak Roy Indra. Saya mempunyai 2 putri, yang satu namanya Joanna Nadine, yang kedua Wina Karen Hapo. Yang saya akan sharingkan di sini mengenai Kolose 3 ayat 23 mengajarkan bahwa kita harus bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di mana sebagai orang percaya kita harus menganggap semua pekerjaan Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita, dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang kita perbuat seharusnya untuk Tuhan, dan kelak kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Dan ketika Paulus menuliskan ayat ini, Paulus ingin sekali agar kasih, keadilan, dan kejujuran dinyatakan satu sama lain dalam hubungan keluarga, gereja, dan pekerjaan. Kita adalah pemimpin bagi diri kita, dan pada waktunya kita juga akan memimpin orang lain. Jadi, kita sebagai seorang yang mendapatkan karunia untuk bekerja atau menjadi seorang pekerja, kita harus menjaga kemurnian, motivasi hidup kita dan melakukan pekerjaan kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Seakan-akan kita harus bisa menjadi agen, baik secara teladan, baik dalam pekerjaan pelayanan, bahkan hal yang menyangkut moral untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika ada orang-orang yang kita pimpin, harus kita didik untuk takut akan Tuhan. Segala kelakuan kita harus mencerminkan bahwa diri kita itu adalah anak-anak terang. Kebenaran Kristus yang kita hidupi harus menjadi suatu pesan yang sangat jelas bagi orang-orang di sekitar kita. Firman itu harus terpancar dalam dan melalui kehidupan kita, contohnya seperti Musa memimpin dan mengarahkan orang-orang Israel untuk melihat kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya. Orang Israel diajarkan untuk tergantung dan beribadah kepada Tuhan dan bukan kepada Musa. Maka sebagai orang tua kita juga akan mengajarkan gimana demikian kepada anak-anak kita. Mereka adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Tuhan menitipkan anak di dalam keluarga kita untuk kita bina. Tubuh kita juga milik Tuhan, dan dalam waktunya tubuh kita akan kembali ke dalam tanah. Tubuh kemuliaan akan kita terima ketika Tuhan Yesus datang kembali. Sebagai orang percaya, kita harus selalu mengingat panggilan kita, yaitu memiliki hidup yang melayani. Dan melayani sesama kita harus mengingat bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, dikerjakannya di dalam Tuhan, dan berakhir bagi kemuliaan Tuhan selamanya. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban kita pertama-tama adalah kepada Tuhan yang memberi kita anugerah dan kasih karunia di dalam Kristus. Aplikasi untuk ayat ini yang mau saya sharingkan, ayat ini selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan memperhatikan kita, anak-anaknya, yang dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka yang pertama, memiliki kesadaran akan kedaulatan Tuhan, sehingga hal itu dapat membawa kita mengerti bahwa hidup kita ini berbicara tentang Tuhan, bukan tentang suka-suka kita dengan daging kita. Terus yang kedua, memahami motivasi dan kemurnian hidup, mengasihi Tuhan harus terwujud dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Baik itu dalam pekerjaan, berusaha melayani, bahkan dalam kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, harus dengan takut, hormat, gentar akan Tuhan. Terus yang ketiga, dan melakukan sesamanya hanya untuk Tuhan.
sekalipun Tuhan tidak terlihat, namun Tuhan melihat ketulusan hati dan kemurnian motivasi, bagaimana kita mengasihi Dia dan menyatakan Dia dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang saya mau sharingkan dari sejak muda, saya sudah merantau, pisah dari orang tua dan belajar hidup mandiri. Namun saya selalu ingat apa yang orang tua saya ajarkan. Ingat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan selalu melihat hati dan juga memimpin kita hidup di dalam jalannya. Dari saya merantau ke Pulau Batam di tahun 95, saya bekerja di suatu perusahaan, tapi saya selalu mengingat Tuhan. Dan saya sudah bekerja, saya mengikuti acara-acara perkumpulan seperti gereja, dan saya juga dulu berasal dari gereja HKBP, bukan dari gereja Betani. Semenjak saya menikah dengan suami saya sekarang, maka saya ikut pindah gereja di gereja Betani sampai sekarang ini. Terus pada saat saya kerja, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapin, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam pergumulan, tapi saya selalu ingat Tuhan. Tahun 2005 saya mengalami suatu penyakit, kelenjar payudara, dan saya dioperasi di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Awalnya itu saya cuma iseng-iseng untuk mengecek. Ternyata saya hanya bawa teman saya. Tiba-tiba saya pengen ngecek diri saya sendiri, terus dokter mengatakan bahwa saya itu sudah mempunyai kelenjar payudara seperti tumor jinak. Terus saya ditemanin teman saya, dan setelah saya dioperasi, saya bertemu sama suatu gereja Betani ya, seperti kemarin itu ada yang menjenguk saya, itu ada Pak Ayub, terus ada Pak Roy. Dia datang ke suatu kos-kosan saya di Marselia, dan dari situ saya mengenal mereka berdua. Terus Saudara Bita mengajak saya untuk beribadah ke gereja Betani. Setelah saya gereja Betani, memang selama ini saya hengkang dari pelayanan itu selama 5 tahun. Semenjak saya dari gereja HKBP ya, waktu itu saya di gereja HKBP mengikuti seperti muda-mudi, seperti ada acara-acara. Memang di dalam suatu pelayanan itu indah bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil sih. Habis itu saya bertemu dengan Pak Rois yang sekarang suami saya. Dan saya juga tidak menyangka kalau dia itu bisa jadi suami saya sih. Terus setelah saya selesai sakit, saya begereja di Betani. Terus saya menikah tahun 2007 dengan Pak Roy. Di dalam pernikahan itu memang tidak ada yang sempurna sih. Pasti selalu ada masalah-masalah yang kita hadapin ya. Tapi kita tetap mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Terus di tahun 2019 saya juga mengalami suatu penyakit. Itu ada seperti miom dan kista. Dari situ saya belajar. Selama ini Tuhan memang selalu baik, sungguh baik kepada saya.
apapun yang kita lakukan selama ini, jangan kita pernah putus asa sih dalam hidup ini. Sekalipun berbagai macam tantangan dan pergumulan, bahkan kesulitan hidup, selalu kita berharap kepada Tuhan. Rencananya tidak akan pernah gagal, sekalipun melalui kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu, satu keyakinan saya bahwa kita harus memberi dan membawa diri kita selalu ikut rencana Tuhan, bukan untuk rencana kita. Maka jangan pernah putus asa dalam hidup ini, sekalipun pada berbagai macam tantangan dan pergumulan, bahkan kehidupan sehari-hari, selalu berharap kepada Tuhan. Dan ingat, selalu lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan dalam anugerah-Nya, untuk kita bisa memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari lebih sungguh-sungguh bahwa apa yang kami perbuat hanya untuk Tuhan dan semuanya untuk melakukan kebaikan-Nya. Biarlah menjadi dasar motivasi dengan tujuan hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin.